Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi untuk semuanya ya. Dan baik di sini dalam pertemuan kita waktu ini yaitu kita akan menyampaikan satu hal cerita yang pernah memang kita alami di masa lalu. Dan adapun berita ceritanya yaitu adalah sebagai berikut. Waktu itu sekitar di tahun 1984, di mana kami masih tergolong anak-anak ya. Lanjut, pada suatu hari kami dipanggil oleh seseorang yang sudah tua, termasuk orang tua memang yang ada di seputaran kami. Dan kemudian kami disampaikan bahwa akan meminta bantuan untuk supaya dapat menolong yaitu penggalian makam atau kuburan, sebab akan menguburkan seseorang meninggal di rumah sakit tanpa keluarga. Dan lanjut, adapun cerita orang tersebut yaitu orang tersebut adalah seseorang ibu-ibu yang terdengar berstatus janda. Lanjut, kemudian dia menyusul kepada seorang laki-laki yang memang disukainya. Tetapi kemudian oleh laki-laki tersebut dia ditinggalkan. Dan di dalam perjalanan, yaitu tepatnya di dalam sebuah mobil angkutan, dia memberitahukan kepada sang sopir bahwa dia tidak enak badan atau kurang sehat. Dan lanjut, akhirnya sopir tersebut itu menyampaikan kepada dia nanti akan diantarkannya ke rumah sakit. Lanjut, sopir itu mengantarkannya ke rumah sakit. Rumah sakit tersebut yaitu rumah sakit memang ada di tempat kami juga. Kemudian setelah sopir itu mengantarkannya ke rumah sakit, lanjut sopir itu langsung meninggalkannya, sehingga si ibu-ibu tersebut yaitu tinggallah seorang diri di rumah sakit. Kemudian setelah adanya rawat inap, tidak lama kemudian si ibu itu yaitu meninggal tanpa keluarga. Kemudian oleh petugas rumah sakit akhirnya menghubungin pihak keluarga kelurahan yang tempat kami berdiam. Dan kemudian kelurahan pun yaitu memerintahkan kepada Pak RT di tempat kami untuk supaya dapat dilaksanakan pemakamannya yaitu di tempat pemakaman umum saja di tempat kami berdiam atau bisa disebut di tempat kampung kami. Kemudian setelah perencanaan penguburan tersebut, maka oleh ketua RT dipanggillah kami, termasuk saya sendiri dan 2 teman saya. Dipanggil untuk supaya dapat membantu perencanaan pemakaman tersebut, yaitu mengangkut mayat itu, mengangkat dan mengangkutnya ke satu tempat untuk proses pemandian, pesolatan dan lanjut ke penguburan. Nah, di situ kami kemudian diperintahkan setelah kami selesai mengangkat maka mayat tersebut yaitu kami antarkan di rumah. Kebetulan tempat pengantaran rumah tersebut yaitu tidak jauh atau cuma berhadapan dengan pintu rumah yang kami diamin waktu itu. Mayat tersebut lanjut dimandikanlah di tempat samping rumah kami. Tepatnya di depan jendela tempat saya tidur. Kemudian setelah selesai mayat tersebut diproses, mandikan, disolatin, kemudian lanjut diangkut dan dimakamkan. Setelah selesai dimakamkan,
Menjelang beberapa hari, sekitar 3 hari kemudian, datanglah satu orang wanita, itu masih kena keluarga saya, sepupu saya. Lanjut dia bercerita, dia bercerita hal dia waktu malam bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan seseorang ibu-ibu yang menanyakan tempat dia dimandikan, waktu dimandikan, dan tempat orang yang termasuk ikut mengangkat dia. Lanjut, di tempat pemandian tersebut, yaitu sebenarnya ada tertinggal, yaitu kain atau sarungnya yang tertaruh di atas tempat dia dimandikan, tidak sempat dibuang atau dipindahkan dari tempat tersebut. Cerita berlanjut. Setelah itu, tepat 3 hari, waktu saya sendiri mendengar cerita tersebut, itu saya langsung terkejut dan sambil waspada. Wah, jangan-jangan dia bertemu saya. Kemudian, singkatnya, menjelang 3 hari, tepatnya 3 hari, di saat maghrib. Di saat maghrib, menjelang maghrib itu, kebetulan saya duduk-duduk di samping rumah kami, di samping almarhum bapak saya, dan melihat pemandangan dari depan rumah kami, jalanlah seseorang, tapi tidak tampak mukanya. Seseorang tidak tampak mukanya, hanya berupa berpakaian putih, dan dia berjalan, dia langsung naik tangga, kemudian dia langsung datang kepada badan saya dan menabrak saya, memeluk saya. Saya pun langsung tidak sadarkan diri. Kemudian oleh almarhum bapak saya, yaitu kemudian saya disadarkan. Setelah saya disadarkan, kemudian seminggu kemudian di malam Jumat, saya duduk-duduk waktu menjelang maghrib. Ternyata dia datang lagi. Dia datang lagi kepada saya dan kejadiannya sama seperti yang asalnya saya alami. Yaitu saya ditabrak, dipeluk, dan kemudian saya langsung tidak sadarkan diri, dan bisa sadar itu ditanganin oleh orang tua saya sendiri saat almarhum bapak kami masih hidup. Kemudian hal tersebut yaitu berlanjut beberapa kali dan terjadi di saat malam Jumat terus. Akhir kisah, tak lama kemudian aku keluar dari daerah kami dan termasuk sampai di tempat saya sekarang ini. Minta maaf, mungkin secara rinci hal tempat saya sekarang ini sudah saya tidak bisa sebutkan, tetapi yang jelas sudah jauh dari tempat saya yang dimana sering mengalami hal-hal kejadian tersebut. Nah, dalam hal tersebut, apakah artinya dia ternyata mencari saya? Saya tidak mengerti, karena waktu itu termasuk saya masih dalam peringkat anak-anak. Dan kemudian hal-hal lainnya yaitu memang karena cerita wanita tersebut, yaitu dia ditinggalkan oleh suaminya, kemudian dia menjanda dan hidup sendiri tidak bersama dengan siapa-siapa, maksud kami tidak bersama-sama dengan siapa-siapa, sendiri. Kemudian cerita waktu dia berangkat pertama dari awal, waktu di saat dia sebelum meninggal itu sebenarnya menyusul suaminya, tetapi tidak bertemu, dan kemudian dia kembali lanjut ke ceritanya di kendaraan tadi. Dia mengalami sakit dan oleh supir diantarkan ke rumah sakit, kemudian ditinggalkan, kemudian mengalami hal yang namanya meninggal tadi. Jadi ceritanya di kejadian itu yaitulah sampai akhir ini pun, karena mungkin berjarak jauh, saya sendiri sudah tidak lagi mengalami hal-hal tersebut. Tetapi
hal memang yang saya ceritakan tadi memang terjadi kepada kita. Tetapi beribu-ribu maaf mungkin yang dapat saya sampaikan bahwa cerita tersebut jika kita telusuri, jika kita telah itu sebenarnya mengandung positif. Adapun dia mencari termasuk saya, itu bukan cerita dalam artian mengandung hal muatan yang bisa dikatakan dalam penyikapan kita yaitu takut ataupun hal-hal negatif lainnya. Tidak. Hal kejadian sama kita itu bersifat positif. Alam lain disebut dengan alam roh itu tidak beda dengan tidak ada bedanya dengan kehidupan alam kita yang masih nyata. Namun hal tersebut bisa kita memahaminya apabila juga kita bisa selalu memperhatikan hal-hal hidup juga itu sendiri. Demikian cerita yang saya sampaikan ini, dan sebaliknya sifat untuk membantu sesama manusia siapapun itu, termasuk seperti kejadian yang kita alami, kita harus berusaha untuk selalu membangun agar ada kepada kita saling tolong menolong. Nah, dalam cerita ini apa kira-kira sifat positifnya dan negatifnya ada? Kepada teman-teman mungkin yang sempat mendengar cerita ini, apapun tanggapannya, terserah positif atau negatif, apapun itu, yaitu kami cuma menyarankan. Jika berkenan, berikan komentar di bawah. Komentar di bawah disertai like dan subscribe-nya. Itu yang dapat kami sampaikan ceritanya, dan nanti ada waktu kita akan bercerita lagi tentang hal-hal hidup yang bersifat memang pengalaman nyata, bukan cuma cerita kisah-kisah yang tiada berarti untuk dalam hidup. Sekian itu yang dapat kita ceritakan, dan akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.